Khusus Samanta merupakan sekolah khusus swasta yang ada di Kota Serang. Sekolah ini berdiri pada tahun 2003 dengan didasari oleh rasa kepedulian para pemerhati pendidikan khusus di Kota Serang, yakni Dr. Andes R. Dadi Ruswandi, Dr. Andes Sunadi, Didik Setiabudi, Budiati, dan Muari terhadap nasib anak berkebutuhan khusus yang dimana mereka memerlukan pendidikan lanjutan setelah lulus dari jenjang SDLB, karena pada waktu itu hanya ada satu lembaga pendidikan khusus, yaitu SDLB Negeri Serang, yang memiliki kewenangan melayani pendidikan hanya pada jenjang SDLB. Selain itu, tuntutan dari para orang tua alumnus SDLB juga yang meminta untuk segera didirikan SLB di Kota Serang yang dapat menampung anak berkebutuhan khusus di jenjang pendidikan menengah seperti SMPLB dan SMALB, agar mereka dapat melanjutkan pendidikannya serta mampu mengembangkan bakat, minat, dan potensinya sebagai bekal hidup mandirinya kelak. Sekolah Khusus Samanta diberi nama Samanta karena pada awal didirikannya mayoritas terdapat siswa tunarungu, jadi diberi nama Samanta, yang bermakna pendengar. Terdapat 3 jenjang di sekolah ini, yaitu SDLB, SMPLB, dan SMALB. Dan terdapat 4 jenis ketunaan yang ada di sekolah Samanta, yaitu tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, dan autisme. Bukan tidak ada anak tunanetra atau tidak menerima anak tunanetra, tetapi mayoritas anak tunanetra di daerah sekitar lebih memilih sekolah khusus negeri dibanding sekolah khusus swasta. Sekolah Khusus Samanta berlokasi di Panancangan Pasir RT 2 RW 04 Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, yang memiliki luas tanah kurang lebih 500 meter yang terdiri dari 2 gedung bangunan yang terpisah, yaitu gedung kelas dan gedung guru. SDA Samanta ini didirikan tahun 2003 itu oleh pendirinya yaitu Pak Dadi dan Bapak Sunandi. Setelah itu diteruskan oleh Bapak Didi. Dulu SKH Samanta ini ngontrak di Kampung Sawah Bayangkara di sana. Kenapa terjadinya dinamai akhirnya menjadi Samanta? Jadi terinspirasi pada saat itu ketika anak-anak yang masuk ke sekolah Samanta ini mayoritas anak-anaknya tunarungu gitu. Jadi akhirnya diberikanlah namanya Samanta. Samanta ini mengontrak di Kampung Sawah, ada yang menghibahkan tanahnya di Kampung Penancangan ini, yaitu almarhum Bapak Dadi dan almarhum Pak Sunardi. Beliau menghibahkan tanahnya untuk diselenggarakan pendidikan khusus di sini. Jadi akhirnya berdirilah SH Samanta di atas luas tanah 500 meter gitu, dari tahun 2003 tersebut. Untuk saat ini, SKH Samanta melayani anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu ketunaannya tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, dan juga autis. Jumlah keseluruhan siswa yang ada di SKH Samanta sampai dengan tahun ini berjumlah 60 orang, 60 siswa. Alhamdulillah prestasi SKH Samanta barangkali kalau disebutkan satu-satu kayaknya panjang ya, karena teman-teman lihat itu banyak piala-piala yang sudah diraih oleh anak-anak SKH Samanta. Nah, untuk 2 tahun terakhir ini SKH Samanta meraih juara membatik tingkat provinsi, terus melukis juga juara provinsi. Alhamdulillah. Keterampilan yang ada di Samanta, kami mengajarkan yaitu 1 membatik, yang tentu saja karena membatik sudah juara tingkat provinsi. Yang keduanya adalah membuat telur asin. Yang ketiganya adalah membuat souvenir ya, berupa gantungan kunci, terus bros dan untuk masker yang saat ini gitu ya. Itu keterampilan yang diajarkan kepada anak-anak. Ekstrakurikuler yang ada di Samanta itu ada melukis, ada menggambar untuk tingkat SD.
Kurikulum kita merujuk dengan K13 waktu zaman kurikulum 13. Nah sekarang kita sedang beranjak ke IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Tetapi walaupun demikian kita tetap berpacu dengan kurikulum pemerintah, tetapi kita juga mempunyai acuan yaitu PPI ya, jadi program pengajaran individual. Anak-anak itu ketika kita membuat RPP disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Gitu. Ciri khas yang menjadi kebiasaan Samantha itu adalah ketika hari Selasa kita selalu membiasakan untuk anak-anak yaitu sholat duha bersama. Itu adalah pembiasaan untuk keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kami lebih menanamkan karakter ke anak-anak itu yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengadakan pembiasaan seperti sholat duha misalnya gitu ya. Terus ketika kita datang diusahakan anak-anak itu untuk mengucapkan salam dan bersalam.